Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa tamanna fa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Amal, dalam kajian pagi yang senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbukti bahwa pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tersebabnya lah kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar, bisa membaca Al-Quran, mengkaji surah Allah Subhanahu wa taala, tersebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah terlupakan di dalam kalbu kita untuk selalu beriman kepadanya dan mengingatnya, serta dengan melantunkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam hidup dan kehidupan ini kita wajib bersyukur atas segala rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajib kita sadari dalam diri ini, ada utusan Allah yang berbentuk ruh, yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba, tapi ada. Itulah ruh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, ayat 255, kita sering menyebutnya ayat kursi. Itu diisyarahkan di situ, yang wajib kita syukuri. Apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Utusanku itu dia berada di dalam dirimu, kata Allah. La ta'khudhuhu sinah. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Ini yang harus kita sadari. Kalau ini tidak kita sadari, berarti kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar basic untuk mengenal Allah, sadari dulu ini, bahwa di dalam diri kita ada utusan Allah yang jangankan tidur, ngantuk pun tidak, yaitulah ruh. Siapa itu ruh? Ruh adalah hayat. Siapa itu hayat? Hayat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita sadari dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidur, dia tidak tidur. Kita lapar, haus, capek dan lelah, dia tidak. Kita makan, kita minum, dia tidak.
karena makanan dan minumannya dia adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari dulu ini. Kalau kita tidak sadari ini, utusan Allah ada di dalam diri kita yang berbentuk ruh ini, sulit nanti kita masuk ke dalam ranah, apalagi dalam pagi ini kita akan membahas masalah haji mabrur. Bagaimana kita mau menjadi mabrurnya nanti sementara kita belum menyadari kalau di dalam diri kita ini ada utusan Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, yaitulah dengan ruh. Maka seluruh gerak dan aktivitas kita ya dia itu dia. Yang bergerak itu dia. Kita harus sadari ini. Kalau kita tidak sadari maka kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke dalam materi intinya. Al-hajju. Hajju itu artinya menuju. Menuju perjalanan ada dua sisi, dua arah. Haji itu menuju perjalanan keluar, disebut dengan ritual yang terkait dengan ongkos, punya uang berangkat haji, itu namanya perjalanan ritual dalam rangka napak tilas mengenang sejarah yang pernah dilakukan oleh leluhur kita, oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Itu haji secara ritual menuju Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Kalau kita tidak sadari dulu dari awal tadi bahwa di dalam diri kita ada utusan Allah, maka kita tidak punya keyakinan bahwa Ka'bah itu di dalamnya ada Allah. Nggak bisa begitu nantinya. Karena kita dari beranjak tadi berangkatnya bahwa di dalam diri kita ini ada utusan Allah. Inilah yang disinyalir Allah dalam ayat yang lain, ana aqrab min hablil warid. Saya dekat kepada kalian lebih dekat daripada urat nadi di leher. Ini dia ruh, ini dia hayat. Kalau kita sudah dengan basic meyakini ini dalam diri kita yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, maka kita berkunjung ke Ka'bah Baitullah itu tidak punya keyakinan bahwa di dalam Ka'bah itu ada Allah. Hati-hati. Bagaimana mau menjadi mabrur nanti kalau sementara keyakinannya Allah ada di dalam Ka'bah? Berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal di dalam sifat Allah dijelaskan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Yang punya rumah itu makhluk, yang punya tempat itu makhluk, yang butuh arah itu makhluk. Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Kalau kita masih berkeyakinan Allah ada di atas, ada di arsy, Allah ada di belakang, ada di depan, ada di timur, ada di barat, sulit untuk meraih haji mabrur karena akidah kita sendiri belum lurus. Jadi luruskan dulu akidah kita. Jadi kita berhaji berkunjung ke Ka'bah Baitullah itu napak tilas namanya, mengenang sejarah bahwa kita dijadikan sentral oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dibangunkan Ka'bah. Dia memberikan tanda, di sini pertama aku turun dari surga. Tuh. Maka dibangunkanlah Ka'bah di situ oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 4 persegi. Jadi mengenang sejarah. Lalu di dalam Ka'bah itu di 4 perseginya ada namanya Hajarul Aswad. Kita harus kenali dulu hajar itu apa? Batu. Aswad itu hitam. Itu hanya simbol. Simbol sejarah bahwa yang hitam di dalam diri manusia itu adalah kepala.
yang meskipun sekarang kita sudah usia 60-an, kepala rambutnya sudah tidak hitam lagi. Tapi disebut dalam simbol itu Hajarul Aswad itu adalah kepala. Nah, kepala ketika keluar dari rahim ibu yang dititipkan ini tadi itu, ruh tadi yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak ngantuk, tidak tidur, dititipkan oleh Allah kepada rahim ibunda kita ketika umur 4 bulan dalam kandungan itu. Yang keluar dari rahim ibunda kita kepala apa kaki dulu? Kepala dulu. Kepala dulu yang keluar, yang merobek rahim ibunda kita yang berdarah-darah, bahkan ada yang meninggal, wanita yang melahirkan anaknya. Itulah namanya Hajarul Aswad. Lalu kenapa kita mencium Hajarul Aswad ketika tawaf? Tidak sempat mencium Hajarul Aswad, istilam saja. Itu simbol. Karena kita berasal dari situ, yang dititipkan oleh Allah ruh kita ke dalam rahim ibunda kita, lalu keluarlah dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ta'zim, hormat. Mencium Hajarul Aswad itu bukan menyembah batu, tapi menghormati ibunda kita bahwa saya berasal dari situ. Mengagungkan Allah bahwa saya mendapatkan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui rahim ibundaku. Itulah esensi doa Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Esensinya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di setiap 4 penjuru Ka'bah kita berdoa itu bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dititipkan ruh kita ini oleh Allah ke dalam rahim ibunda kita, maka keluarlah kita yang disebut dengan Hajarul Aswad ini yang merobek darah rahim ibunda kita, yang berdarah-darah rahim ibunda kita. Itulah sebabnya kita wajib mencium dan mengistilam, menghormati ayah, menghormati ibunda yang mengandung kita selama 9 bulan. Lalu kita percaya dengan sepenuhnya bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bakal kembali ruh ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus dipahami dulu dalam ritual berhaji keliling 7 kali, kemudian mencium Hajarul Aswad. Kalau tidak paham, ketika ditanya, Bapak pergi haji? Iya, mencium Hajarul Aswad, sudah mencium. Hikmahnya apa? Nggak tahu saya. Karena nggak paham. Ternyata hikmahnya itu kita harus ta'zim kepada ibu, kemudian kita harus percaya full sepenuhnya bahwa di dalam diri kita ini adalah ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ruh. Itu. Lalu kenapa 7 kali kita napak tilas ketika tawaf? Suratul Fatihah ada berapa ayat? Ada 7. Dalam diri kita juga ada 7 pintu yang harus kita jaga ketika wukuf di Arafah. 7 pintu pikiran. 7 pintu pikiran. Ada 7 juga. Lalu di dalam sensor motorik dalam tubuh kita ada 7 juga. Ada qalbu, hati. Ada syir, paru-paru. Ada ruh, liver. Ada akfa, empedu. Ada al-khaf, apa itu? Lambung. Kemudian ada natik, otak. Kemudian yang ketujuhnya seluruh tubuh. 7 juga. Kita harus sadar itu kenapa bilangannya 7 gitu. Ketika kita melontar jamarat, berapa hitungannya? Ula 7 batu, wusta 7 batu, aqabah 7 batu. Kalau kita nafar awal 7 pagi saja melontar jamaratnya. Pagi pertama
7 batu ula. Pagi kedua, pagi pertama masih wustonya 7 batu, akobahnya 7 batu. 7 kali 3 berapa? 21. Lalu pagi kedua kalau kita nafar awal, pagi keduanya ula 7 batu, wusta 7 batu, akobah 7 batu, selesai tahallul. Jadi setiap sesudah melontar jamarat itu ula, wusta, akobah, tahallul, ula, wusta, akobah, tahallul. Kalau kita mau nafar awal, maka melontar jamaratnya cuma 2 pagi. Kemudian pulang ke Makkah, tawaf ifadah. Sesudah tawaf ifadah, sa'i, lakukan sa'i. Jangan sampai kita sesudah tawaf ifadah tidak sa'i. Kalau kita sesudah tawaf ifadah tidak sa'i, maka tidak sah hajinya. Karena haji kita haji tamatu, bukan haji ifrad. Kalau haji ifrad boleh, sesudah sholat tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Karena haji ifrad itu dari mulai dia memakai ihram sampai pulang tidak copot ihramnya. Kalau kita kan tamatu itu bersenang-senang. Kalau sudah masuk ke hotel, buka ihramnya, ganti baju biasa. Itu tamatu, jadi bersenang-senang. Itu bedanya. Nah, itu 7 itu simbol semua. Simbol dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tafsirkan, wajib kita baca. Dalam diri kita ada 7 pintu pikiran. 2 mata, 2 lubang hidung, 2 telinga, 1 mulut. 7 pintu pikiran itu. Kalau 7 pintu pikiran ini kita tidak sadari bahwa itu yang menggerakkan adalah roh. Roh yang menggerakkan, kita tidak kendalikan. Dalam bahasa mabrurnya zuhud. Zuhud itu, mabrur itu, kalau kita sudah mengenal ada dalam diri kita ada utusan Allah, maka kita bisa menjadi haji mabrur. Nah, haji mabrur itu adalah perjalanan ke dalam. Sekarang kita keluar, selesaikan dulu perjalanan ritualnya. Ketika kita tawaf 7 keliling, mengelilingi Ka'bah, putaran pertama upayakan nempel ke Hajarul Aswad itu. Putaran pertama, ya, nempel, supaya bisa mencium Hajarul Aswad. Putaran kedua agak jauh, ketiga menjauh, keempat menjauh, kelima menjauh, ketujuh, sehingga keluarnya lebih mudah. Tapi kalau kita melakukan tawaf putaran pertama dari jauh lalu ketujuhnya mendekat mepet, nggak bisa keluar. Karena jutaan manusia kan, bukan kita saja yang tawaf itu. Itu harus kita sadari dan harus melalui pengetahuan, ilmu namanya. Nah, 7 itu berputar bahwa roh kita yang Allah titipkan ke dalam diri kita ini berputar, berpikir dia. Berpikir bagaimana dan seperti apa keberadaan ibadah kita, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud dengan berputar, tawaf. Untuk memahami itu, kita harus sadar juga selain ruh dalam diri kita adalah ada utusan Allah, maka jangan terlepas itu keyakinannya bahwa sifat Allah itu di luar hanya pengetahuan. Waduh, repot itu. Sifat Allah yang 20 itu cuma di buku. Asma Allah itu cuma di kitab. Waduh, berat. Sulit untuk mendapatkan mabrur, karena mabrur itu perjalanan haji ke dalam. Jadi kalau ritual perjalanan haji keluar, kalau spiritual perjalanan haji ke dalam kalbu kita. Jadi mempelajari kalbu. Nah, ketika kita tawaf 7 kali itu harus menyadari ada 7 pintu di dalam diri kita yang harus kita konsentrasikan bahwa itu yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau 7 pintu pikiran, 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, 1 mulut tidak bisa kita konsentrasikan bahwa yang mengendalikan itu adalah Allah. Kalau kita berkeyakinan bahwa yang mengendalikan adalah diri kita, bahaya.
berarti kita belum mengenal Allah. Makanya itulah tawaf tujuh putaran. Kalau kita tidak menguasai 7 pintu pikiran dengan kendalikan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering bicara pusing 7 keliling. Kenapa pusing 7 keliling? Karena 7 pintunya tidak bisa dirawat oleh dia. Kalau sudah pusing 7 keliling, cilaka 12. Tubuh yang 7 pintu saja tidak disadari oleh kita bahwa ada ruh yang mengendalikan dari Allah Subhanahu wa taala, cilaka 12 kenapa? 12 itu 1 dan 2. Yang satunya cilaka, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mendapatkan haji mabrur kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah itu lebih dekat dengan kita daripada urat nadi di leher. Yang duanya, yang satu kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal diri kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak kenal diri, sulit untuk meraih haji mabrur. Bagaimana kita bisa perjalanan haji spiritual ke dalam kalau kita tidak mengenal diri? Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sementara diri kita saja tidak tahu? Bagaimana kita mengenal Allah sementara Nabi Muhammad saja kita tidak kenal? Bagaimana kita mengenal Allah sementara sifat Allah itu yang ada di dalam tubuh kita tidak tahu juga? Bagaimana kita beriman kepada Allah sementara asma Allah yang 99, yang ahli ma'rifah menyatakan yang 100-nya adalah al-insan, ahli syariah menyatakan yang 100-nya adalah Allah, ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak sadari ini, itulah yang disebut dengan cilaka 12. Sudah tidak mampu menutup 7 pintu pikiran, tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal diri sendiri. Bagaimana kita mau mendapatkan haji mabrur, perjalanan spiritual ke dalam, kalau kita tidak kenal diri kita sendiri? Baik. Jadi kita harus wajib mengenal diri kita dulu. Diri kita ini dalam Al-Quran dijelaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Alam, diri kita ini alam, miniatur. Diri kita ini miniatur seluruh alam. Seluruh dunia miniaturnya ada di dalam diri kita. Itu harus dikenali. Kalau tidak dikenali ini, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mendapatkan meraih haji yang mabrur. Diri kita ini miniatur dunia, miniatur alam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ini apa? Air kan? Air ini ada di dunia kan? Ada air laut, ada air sungai, ada air sumur. Itu di dunia. Dalam tubuh kita itu ada air yang sudah berbentuk tulang, yang berproses dari air tulang itu. Air ini bersumber dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam diri kita yang disebut dengan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kita pijak bumi. Bumi, seluruh alam ini ada bumi. Ada di dalam tubuh kita. Namanya miniatur alam itu tubuh kita. Bumi berbentuk daging dan kulit. Nah, kalau kita tidak mengenal diri kita ini bersumber dari Allah melalui prosesnya, bagaimana kita menyebut dengan diri kita sebagai orang yang bertakwa? Orang haji menyebutnya dirinya bahwa dirinya haji yang mabrur, sementara dia belum kenal unsur-unsur di dalam dirinya. Ini. Kemudian
Yang kita hirup ini udara. O2, CO2 yang kita keluarkan, yang bernafas. Padahal sesungguhnya nafas keluar itu mati kita. Nafas keluar mati, nafas ke dalam hidup. Jadi setiap detik kita mati dan hidup. Jadi kenapa takut mati? Dan paling hebatnya lagi, lebih heboh kalau orang mati. Heboh kalau orang meninggal. Padahal biasa saja. Karena mati hidup itu setiap detik kita lakukan dalam bernafas ini. Lampu ini 60 detik arus balik dia. 90 detik mati, balik lagi hidup. Tapi kenapa kelihatannya menurut kita nyala terus, sama dengan nyawa kita yang Allah titipkan ini? Kayaknya kita hidup terus, padahal tidak. Hidup mati, hidup mati, hidup. Nah, udara ini ada di dalam diri kita, berbentuk urat. Seluruh urat-urat di dalam tubuh kita ini adalah udara. Kenapa nenek moyang kita kalau masuk angin dikerok? Supaya udaranya lebih cepat keluar dari pori-pori. Itu bukan karuhun itu ilmiah. Secara akidah, tasawuf, bahwa itu benar. Karena pori-pori kita ini dari udara. Udara itu akan kembali kepada udaranya. Dengan doa adalah dengan ikhtiar. Itu ada dalam diri kita udara. Kemudian darah dalam tubuh kita. Ada darah merah, ada darah putih. Sadar enggak kita? Kalau enggak sadar bagaimana mau mendapatkan haji mabrur? Bagaimana kita mau mengaku diri kita sebagai orang yang bertakwa? Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Kata Allah, kuntum amwat. Kamu dulu berasal dari benda mati. Air benda mati, nasi benda mati, semua yang kita makan benda mati. Masuk ke dalam tubuh kita ini. Fa'ahyakum. Kata Allah, aku yang menghidupkan, aku yang memproses. Kita nggak sadar ini. Masya Allah. Kalau kita nggak sadar bahwa masuk makanan ke dalam tubuh kita diproses oleh Allah. Diprosesnya yang menjadi vitamin mata dikirim ke mata oleh Allah. Yang menjadi vitamin rambut dikirim ke rambut. Yang menjadi vitamin kulit dikirim ke kulit. Yang menjadi vitamin tulang dikirim ke tulang. Yang kotorannya menjadi tinja, yang menjadi darah merah dirubah, yang menjadi darah putih dirubah. Siapa itu yang merubah? Itu dia tuh yang letak khuduhu sinatun wala naum, yang tidak pernah, jangankan ngantuk, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Itu harus kita sadari ini. Kalau kita ingin meraih haji yang mabrur, melaksanakan ibadah haji secara spiritual, namanya perjalanan haji ke dalam. Kalau ini tidak disadari bahwa diri kita adalah miniatur alam, bahwa darah yang ada dalam diri kita ini diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memproses itu adalah perwakilannya utusan Allah adalah ruh ini, enggak sadar juga kita, cilaka 12 itu ya. Jadi kita harus mengenal diri kita, mengenal Rasulullah, mengimani Allah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu masih dalam perjalanan spiritual keluar. Kemudian ketika wukuf di Arafah, wukuf itu artinya apa? Diam kan? Wukuf itu waqaf, artinya diam. Yang didiamkan itu 7 pintu pikiran itu. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut. Konsentrasikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa hadis namanya zuhud tuh di situ. Zuhud. Jadi punya pakai baju, punya duit di kantong, tidak terpengaruh qalbunya karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji mabrur itu harus zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa.
Hati-hati juga mengartikan zuhudnya. Oh, zuhud itu pakaiannya compang-camping kayak pengemis gitu ya, nggak punya apa-apa, tinggalnya di kolong jembatan. Bukan kayak gitu. Nabi Sulaiman itu kaya raya loh, kaya bahasa, seorang nabi lagi, mengenal semua, menguasai semua bahasa binatang, bahkan bisa memindahkan itu santrinya istana Ratu Balkis hanya sekejap mata. Ya. Kata Ifrit, saya bisa memindahkan istana Ratu Balkis kepadamu hai Nabi Sulaiman selama kamu duduk sampai berdiri. Kata seorang hamba Allah, ini disinyalir adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Kata beliau, saya bisa memindahkan istana Ratu Balkis itu bukan selama Nabi duduk sampai berdiri, hanya sekejap mata. Maka Nabi Sulaiman lebih percaya kepada manusia daripada ifrit, daripada jin, kan gitu. Kaya raya, cerdas, tapi dia zuhud. Zuhud itu artinya apa? Kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kehebatannya tidak mempengaruhi qalbunya yang la ta'khudhu sinatun wala naum kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud namanya. Anas ibnu Malik orang kaya raya, bahkan donaturnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi dia zuhud. Jadi qalbunya tidak terpengaruh dari harta kekayaannya, dari kepandaiannya. Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, zuhud, kaya raya, yang membantu suaminya menghabiskan seluruh harta kekayaannya. Tapi dia zuhud. Kata zuhud itu tidak terpengaruh hatinya, hartanya habis ke, hartanya hilang ke, hartanya bagaimana, tidak terpengaruh kalbunya. Itu yang dimaksud dengan mabrur. Ya, mabrur dalam melaksanakan ibadah haji. Bukan berarti pulang haji enggak disebut haji marah. Itu repot. Ya. Tidak disebut Pak Haji, kesel. Gua kan udah pergi haji, nih ongkosnya mahal, lu enggak sebut gua haji. Waduh. Itu jauh dari zuhud, berarti jangankan zuhud, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ya. Baik. Jadi ketika wukuf di Arafah itu 7 pintu pikiran itu konsentrasi. Qalbunya hanya menyebut Allah, Allah, Allah. Padahal dilatih kita oleh Rasulullah setiap 5 waktu. Zikirnya qalbu subhanallah. Zikirnya badan alhamdulillah, zikirnya nyawa ruh Allahu akbar. Dilatih, tapi karena nggak paham, baca-baca saja. Padahal itu perintahnya. Taubatnya hati Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, sambil nunggu iqamah waktu baca di situ sambil duduk Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah. Tobat hati atau tobatnya badan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tobatnya badan itu. Atau tobatnya ruh, tidak ada suara, tidak ada kata-kata, hanya nafas keluar, hatinya menyebut hu, nafas ke dalam hu, atau keluar hu ke dalam Allah, Allah, Allah. Itu tobatnya ruh. Sudah diajarkan kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca itu lakukan setiap 5 waktu supaya ketika kita melakukan haji secara ritual, wukuf di Arafah, bisa menutup 7 pintu pikiran dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita melontar jamarat tadi kan ya. Melontar jamarah 3 pagi kalau yang nafar sani. Kalau yang nafar awal cuma 2 pagi saja. Itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu akbar, bismillah, ya Allahu akbar, melontar dengan 7 batu. Katanya ketika sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya diganggu oleh syaitan.
Ayahanda Nabiullah Ibrahim AS bukan menyembelih anaknya dengan pisau ngekok-ngekok kayak gitu. Itu cuma simbol saja. Jadi kita harus menghilangkan, mengendalikan nafsu hayawan. Bapak Ibu sedang berkorban kita setiap tahun, maksudnya bukan mengorbankan kambing sebenarnya. Kita mengorbankan, mengendalikan nafsu amarah di dalam diri kita. Nafsu hayawan di dalam diri kita harus kita kendalikan. Korban tiap tahun tapi amarahnya tidak dikendalikan, lawamahnya tidak dikendalikan, nafsu hayawannya ada di dalam diri kita tidak dikendalikan, berarti kita belum berkorban. Baru hanya secara ritual saja kita melakukan korban. Secara spiritual belum melekat pendidikan korbannya ke dalam diri kita. Ini harus kita tingkatkan. Jadi ketika kita melontar jamarat, ritual melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya bukan mengusir syaitan, mengendalikan syaitan di dalam tubuh kita. Bukan mengusir syaitan yang ada di tiang jamarat itu, ula Aqabah yang di Mina. Oh, syaitan banyak di Mina dilemparin pakai batu. Enggak. Justru itu simbol bahwa kita harus mengendalikan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Sebab nafsu lawamah dan nafsu amarah ini, kata Syekh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Qatlul Ghais, itu ada unsur-unsur karakter hayawan. Binatang buas di situ ada, binatang jinak di situ ada. Jadi bukan untuk dihilangkan nafsu itu. Kalau kita hilangkan nafsu berdosa. Ayo, kalau kita hilangkan nafsu, Pak Kiai nggak suka dengan istrinya karena nggak ada nafsu kan. Lalu tidak ada rasa lapar dan tidak ada rasa haus karena tidak ada nafsu. Tidak ada ingin ngantuk, tidak ada lelah karena tidak ada nafsu. Ada ngantuk, ada lapar, ada haus, ada lelah, ada cinta kepada lain jenis, itu karena ada nafsu. Ini diperintahkannya bukan untuk dibuang, dikendalikan. Jadi kita melontar jamarat itu simbolnya mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, bukan di dalam diri orang lain. Tuh. Kalau kita mengendalikan diri kita dari nafsu itu, bahwa di dalam diri kita ada sifat Allah, ada asma Allah, harus disadari. Kalau tidak disadari, sulit kita untuk meraih haji yang mabrur. Baik. Haji mabrur itu adalah perjalanan ke dalam, spiritual namanya. Kalau perjalanan keluar namanya ritual, ke dalam adalah spiritual. Hadis Nabi yang sudah populer itu, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu pialanya dari Allah adalah surga. Surga itu jannah dalam Al-Quran. Jannah itu taman-taman keindahan kolbu seorang hamba. Jannah itu taman-taman keindahan kenyamanan kolbu seorang hamba karena dia sudah mengenal dirinya, mengenal Allah dan mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak mengenal dirinya, belum mengenal Rasulullah, belum mengenal Allah, maka al-jannah, taman-taman kedamaian di dalam dirinya itu tidak ditemukan. Itu yang dimaksud dengan al-jannah, as-surga itu. Dan haji mabrur itu dalam hadis ini bahwa sahibahu zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Ini haji mabrur nih. Jadi haji mabrur itu harus dia zuhud dalam kehidupan dunianya, bukan berarti miskin papa. Ya, Nabi Sulaiman kaya raya, pintar nabi, tapi dia zuhud. Anas bin Malik kaya raya, pintar, tapi dia zuhud. Ali bin Abi Thalib pintar, kaya raya, tapi dia zuhud. Sayyidatuna Khadijah kaya raya, menyokong suaminya Nabi Muhammad SAW, tapi dia zuhud. Jadi zuhud itu maksudnya bukan berarti miskin papa, kaya raya tapi kekayaannya, hartanya tidak mempengaruhi ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu ya. Kemudian raghiban fil akhirah. Coba cermati ayat hadis ini, kalau ada kalimat raghiba fi ya, artinya cinta. Raghiba fil akhirah, cinta kepada akhirat. Itu. Tapi kalau ada kalimat raghiba an, artinya benci. Padahal kalimatnya sama. Raghiba juga. Tapi kalau di depannya ada raghiba fi, artinya cinta. Kalau raghiba an, benci. Jadi zuhud itu yang cinta kepada kehidupan akhirat ya. Kemudian kata Imam Ghazali bahwa zuhud itu orang yang menyandang titel haji mabrur, la yafrah bi mawjudin wa la yahzan ala maqbudin. Tidak bahagia meskipun hartanya berlimpah. Tidak merasa bangga meskipun dia menjadi pejabat negara. Ya. Itu namanya la yafrah. Tidak merasa bangga meskipun dia dipuji oleh orang. Ya. La madah, meskipun dipuji oleh orang. Tidak merasa hebat meskipun dia dipuji oleh orang. Kemudian wala yahzan atau wala dhimmah, tidak merasa sedih kalau kekayaannya habis. Tidak merasa sedih kalau anggota keluarganya meninggal kena musibah. Wala yahzan wala dhimmah, tidak merasa hina meskipun dihina oleh orang. Nah, wala madah, tidak merasa bangga dengan pujian meskipun dia dipuji oleh orang. Itu namanya mabrur tuh. Kita bisa nggak kayak gitu ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa. Jadi itu mabrur itu begitu. Jadi hartanya ada, tidak merasa bangga. Hartanya hilang, tidak merasa kecewa. Dipuji orang, tidak merasa bangga. Dihina orang, tidak merasa kecil. Ya. Yang ada apa? Hubbul lillah, hubban lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Itu haji mabrur. Itu adalah haji perjalanan ke dalam. Dalam konteks syariah, mabrur itu adalah takwa. Takwa itu dalam konteks syariah, imtitharul awamiri wajtinabun nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Tapi dalam konteks mabrur, takwa itu dalam konteks mabrur namanya al-mabrur. Dalam konteks haji namanya al-mabrur. Jadi mabrur itu zuhdan fil dunya, raghiban fil akhirah ya. La yafrah bi mawjudil mal wa la yahzan bi mufuti al mal. Ya. Jadi itu takwanya orang yang berhaji adalah mabrur. Mabrur itu harus menjaga qalbunya agar benar-benar konsentrasi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini mengenai haji perjalanan keluar yang disebut dengan ritual, haji perjalanan ke dalam yang disebut dengan spiritual. Itulah titelnya haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu pialanya dari Allah tiada lain kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ma'rifah yang dimaksud dengan surga itu adalah kenyamanan, kedamaian, taman qalbu seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala di saat dia hidup melaksanakan kehidupan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.